Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Semoga siang hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali Al-Fagir Isa Al-Kaf bersama Ondi, ada juga Mas Algi di meja operator, bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Habizawiyah yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, barkatakum, barkatikum, barkatik. Barkatik. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah ya. Gimana umrohnya Tad? Antum, umroh gimana ya? Anda baru menanya tuh. Ngebotak nih Tad tuh, lihat. Oh, salam. Insyaallah umroh magbulah. Amin. Ya, umroh mabrurah, ziarah magbulah, tijarah lan tabur. Dan semoga jodohnya nggak kabur-kabur. Aduh, Masya Allah, ujian umroh tuh saja. Nah, Diketemuin sama orang dari berbagai macam penjuru dunia, kita lihat. mungkin lebih tepatnya bukan berbagai macam penjuru dunia, berbagai macam warna dan tampilan yang berbeda. Mulai dari yang kulit putih, hitam, kuning, langsat, belum aja ada yang ungu. Ya, Avatar dong itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa berjumpa lagi Ustaz. Hari ini insya Allah kita bahas apa Ustaz? Hari ini kita tentunya kan masih tema besarnya itu perbaikan amal dimulai dari baiknya ucapan. Nah, tema yang sebelumnya yang antum sedang umroh, saya bersama Kang Fahri sudah membahas renungan Al-Quran tentang Qaulan Karima. Itu kapan dan kepada siapa? Qaulan maisura. Juga sudah pernah kita bacakan Qaulan baligha. Nah, sekarang masih di seputar Qaulan ma'rufah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas Qaulan ma'rufah itu pada Quran surah An-Nisa ayat ke-5 hingga ayat ke-8. Kalau mau diperingkas summary sedikit saat. Yeah. Qaulan Karima itu terhadap kedua orang tua. Oke, menghormati begitu ya. Artinya ucapannya harus menggambarkan ucapan seorang yang karim. Jadi, gambaran ucapannya ke orang tua itu harus gambaran perilaku orang yang karim. Karim itu kan artinya memberi tiada bosan. Memberi tak perlu didahului permintaan. Sedih kalau tidak ada yang diberi. Ya, kecewa kalau tidak ada yang memerlukan. Itu gambaran sifat karim. Oh, kalau tadi Maisura kepada anak kerabat. Okay. Kemarin kita bahas dari Quran surah An-Nisa tuh. Al-Isra ya. Kerabat yang khususnya fuqara dan masakin. Okay. Ketika kita belum punya keinginan atau kemampuan dalam memberikan bantuan, ya, tapi tetap ingin berbuat baik pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Bahkan sebelumnya kita bahas juga qaulan baligha. Itu dari Quran surah An-Nisa itu ketika Allah perintahkan Nabi berpaling meninggalkan orang-orang munafik, jangan pedulikan mereka, dan ketika berkata-kata kepada orang-orang munafik itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyampaikan qaulan baligha. Ucapan yang begitu mendalam. Okay. Ya, yang tajam, tentunya sesuai dengan panduan Al-Quran. Okay. Karena orang munafik ini memang bahaya nih. Ya, kalau orang-orang musyrik itu jelas kelihatan. Kalau munafik ini kan masya Allah nih, dia dapat Rasul, beriman. Tapi wa idza tawalla, semua itu masuk ke dalam qaulan sadida ya. Berangkatnya semua dari perintah Allah Ta'ala qaulan sadida. Arti sadid kan kalau bahasa definisinya yang sudah disaring ya, dibendung, difilter terlebih dahulu sebelum kita berucap. Diterjemahkan dalam mushaf-mushaf Quran ini dengan ucapan yang baik dan benar, atau ucapan yang jelas, tegas, tuntas, pantas, gitu ya. Itu gambar apa? Gambaran qaulan sadida. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Seseorang yang dapat melaksanakan perintah Allah untuk berkata dengan perkataan yang sadida, Allah berikan 3 janji atau minimal 2 janji. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah niscaya perbaiki untuk kita amal-amal perbuatan kita.
Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti berikan ampunan terhadap atau untuk dosa-dosa kalian. Dan itu semua bagian dari puncak ketaatan kepada Allah. Jadi puncak ketaatan bermula dari ucapan rupanya. Bahkan Allah beritahukan dan berikan kabar gembira, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Kemenangan yang besar, kelulusan yang agung, keuntungan yang dapat diraih yang begitu sempurna, itu bermula dari qaulan sadida. Naam, itu gambarannya. Ajib, Masya Allah, tabarakallah. Siap, Ustaz. Jadi kita bermula dari menjaga ucapan. Kita harus tahu ucapan yang baik itu seperti apa, dan kita juga harus tahu ucapan yang buruk seperti apa yang harus kita hindarin, begitu Ustaz ya. Nah tentunya di pertemuan yang lalu ketika Said Isa sedang umrah, akhirnya Said Isa sedang umrah, kita bahas juga. Lalu ukuran ucapan yang baik itu gimana sih? Baik. Ucapan yang sadid itu ucapan yang seiring sejalan dengan aturan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah apa? Waman asdaqu minallahi qila. Al-Quran adalah ucapan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling lurus. Maka mengukur ucapan adalah dengan mengikuti Al-Quran. Nah, ketika disebut dengan sebutan lain, Al-Quran merupakan hadis, ahsanul hadis, ya, maka kita tahu hadis kan artinya apa? Ucapan yang disebutkan pada seseorang kan, ucapan yang baru yang disebutkan pada seseorang. Hadis Rasul, hadis Nabi. Al-Quran ini Allah tabaraka ta'ala firmankan bahwa Allah turunkan ahsanal hadis, kan gitu ya, yang paling sempurna hadisnya, ya. Bahkan waman asdaqu minallahi haditha. Ada lagi nggak yang lebih baik, yang lebih jujur, yang lebih lurus dari hadis melebihi Al-Quran? Adakah yang lebih lurus, yang lebih baik dari ucapan melebihi Al-Quran? Tidak ada. Maka neraca ukur qaulan sadida adalah ucapan yang sudah terlebih dahulu difilter, dibendung dengan sebuah filter, sebuah bendungan yang bernama Al-Quran. Asdaqul qil, asdaqul qaul, ahsanul hadis. Naam. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sebuah pencerahan buat kita semua. Hari ini kita akan mengkaji definisi qaulan ma'rufah, yang mana mudah-mudahan dengan perkataan ini Allah hantarkan kita berkumpul bersama orang yang paling baik ucapannya, yaitu baginda Muhammad SAW. Namun sebelum itu kita mulai dengan ucapan terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, saking kita udah lama gak ketemu ya, belum kita buka dengan Fatihah udah ngobrol kemana-mana gitu. Masya Allah. Ala kulli hal ya pemirsa pendengar, ini kan apa cara kita mengobati kerinduan kepada seorang Said yang paling ganteng ini. Ya Allah, belum nikah. Tapi belum nikah ya. Emang bab nikah itu kan, bab nikah itu urusannya bukan ganteng atau nggak ganteng ya nggak? Ana sadar sendiri sebelum dikatain duluan. Itu rezeki ya nggak? Itu bagian dari rezeki. Rezeki aja dalam Al-Quran ada rizqan hasana, rizqan karima kan gitu ya. Nah, Al-Fakir contohnya nih, kan gantengnya jauh Mas Isa kan? Gantengan beliau, tapi alhamdulillah sudah laku ya kan? 2 kali. Udah 2 lagi. Alhamdulillah. Para juga para pendengar udah maklumin lah. Itu emang rezekinya ya nggak? Iya, nah, kita doakan mudah-mudahan rezeki beliau, perihal jodoh beliau ini, pendamping hidupnya Allah segerakan dan diberikan jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya, hingga menghasilkan dzurriyyah at-thayyibah. Ya, apalagi dari keturunan beliau, ya kan ya. Ini kita jadi baca Fatihah kata. Allah. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Rasil TV di mana saja berada, pendengar Radio Silaturahim AM 729 dan radio-radio yang bersinergi ya dengan radio dakwah Islam ini, Rasil untuk Islam yang satu, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Magelang, ya Semarang, Jogja, kemudian yang ada di Jawa Timur, mulai Surabaya, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi dan Bali. Kemudian radio-radio yang bersinergi di wilayah Sumatera, mulai dari mana? Mulai dari Palembang, Batam, hingga Aceh. Kemudian juga yang bersinergi melalui radio Madinah yang ada di Kalimantan ya, Samarinda ya.
kemudian juga yang ada di Palu Al-Khairatnya hingga Papua, atau yang menyimak melalui Radio Garden Internasional ya. Di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati, diberkahi, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kajian tausiah siang hari ini Selasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Allah jadikan kita, istri, anak-anak kita min ahlil Qur'an, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah, bermohon kepada Allah hal tersebut, dan juga kita mohonkan untuk hadiahkan, Allah hadiahkan pahala bacaan yang kita baca ini. Kita minta kepada Allah, semoga permintaan kita diterima oleh Allah Ta'ala, untuk dikirimkan pahalanya kepada arwah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, hingga ke ruh yang paling suci, ruh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dan juga untuk niatkan untuk mereka semua, guru-guru kita, orang tua kita yang pernah berjasa mengenalkan kita kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran tentunya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah sebelum meraih surga yang hakiki nanti di kemudian hari. Dan juga kita mohon untuk guru-guru kita yang masih hidup, para ulama-ulama al-amilin, al-mukhlisin yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka panjang umur fi taatillah wa taati Rasul, sehat afiat, mudahkan urusannya, dipenuhi hajat dan segala macam keinginan serta doa-doanya. Khususnya untuk founder Rada Silaturahim, guru kita al-murabbi Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, guru kita Al-Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, guru kami Al-Habib Umar bin Ahmad dan Habib Rahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Juga untuk ayahanda Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Amina Kiai Syihabuddin, dan juga untuk guru-guru kami yang ada di seluruh penjuru negeri, dan juga yang sekalipun yang tidak disebutkan namanya, dan juga khususnya untuk guru-guru kami yang ada di Tarim Hadramaut, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bil-Faqih, Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt Madinah, ya Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani di Austria, Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi di Irak, kemudian juga Said Kamal Bagir Al-Haidari yang ada di Irak, dan para ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang umur fi sihatin wa afiyah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Tak lupa kita doakan arwah para mujahidin di negeri Palestina, dan mudah Allah berikan kesabaran mereka. Rabbana afrigh alaihimus sabr wa tsabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jali balikil khairin da fi kulli syarr. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah sudah bukakan kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat, pintu hidayah untuk kita semua yang manfaat. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Fos Abi Zawiyah mengenai definisi qaulan ma'rufa. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khair. Allah tabaraka wa taala berfirman di dua ayat. Yang pertama Quran surah An-Nisa yang kemarin kita baca, kita review ulang lagi. Allah berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa qala ta'ala qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwani dan akhwati, hafizakumullahu wa ra'akum. Pada pertemuan yang lalu sudah kita renungkan 3 ayat, dari ayat ke-5 hingga ayat ke-8 dari surah An-Nisa, dan tidak ada salahnya kita ulas kembali ayat ke-8, ayat yang kemarin akhir kita renungkan bersama. Allah berfirman, wa idza hadaral qismah, dan apabila hadir, ada, tahu, saat al-qismah, pembahagian harta waris. Siapa yang hadir? Ulul qurba. Yang pertama, orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan keluarga yang sedang menerima bahagian waris. Al-qismah, ulul qurba. Yang kedua, yang hadir juga di situ adalah wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang ketiga, wal masakin, dan orang-orang miskin. 3 kelompok manusia. Dia hadir, dia ada, dia tahu kita sedang menerima al-qismah, pembahagian warisan dari peninggalan orang tua. Karena ayat ke-7 penjelasan Al-Quran tentang apa? Bahagian untuk laki-laki dan perempuan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan para kerabat. Maka Allah berikan sebuah perintah, dan perintah Allah wajib ditunaikan selama tidak ada qarinah dari ayat lain yang memalingkan kewajiban kepada sekedar anjuran. Farzuquhum, maka Allah perintahkan berikan rizki, berikan bahagian, minhu, dari apa yang didapatkan oleh ahli waris. Jadi dari tarikah. Jadi perintah Allah ada 2 nih. Saat ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, kerabat kita, baik kerabat nasab, ya, atau dari pernikahan, atau kerabat yang dekat sebelah rumah dengan kita kanan kiri, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir, tahu, ada, menyaksikan, ya, mendengar pembahagian harta, maka Allah perintahkan farzuquhum minhu, berikan sedikit bahagian dari itu. Berapa? Nah, ini karena sebagian tidak ada ketegasan, maka ukurannya kita ukur bersama saja. Berapa yang pantas? Jadi ukurannya sekedar pantas. Makanya ada istilah uang dengar, ada istilah uang kerahiman, ada uang kekerabatan. Nah ini maksudnya. Perintah Allah. Karena kalau awalnya kita pikir ahli waris itu yang sudah Allah tetapkan saja. Rupanya ada di luar ahli waris, ashabul furud, ya, yang Allah perintahkan kita bagi sebahagian dari apa? Dari harta tersebut. Wa qulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qaulan, ucapan ma'rufa, yang pantas. Arti pantas, satu hal yang sudah Allah perkenalkan dalam hati kita, nurani kita, bahwa itu merupakan hal yang baik untuk diucapkan. Maka diterjemahkan dengan apa? Ucapan yang pantas, secara fitri, itu maksudnya. Jadi ketika tadi Habibana Said Isa bertanya,
minta penjelasan tentang qaulan ma'rufah. Qaulan ma'ruf artinya ucapan yang pantas. Arti ma'ruf kan terjemahnya yang sudah diperkenalkan. Kebaikan yang sudah diperkenalkan. Sejak kapan? Sejak terlahir ke dunia. Jadi ada sebuah chip dalam diri kita ini Allah letakkan, yaitu chip ini berfungsi untuk memberikan sebuah maklumat, pemberitahuan bahwa ini hal suatu yang pantas untuk dilakukan, diucapkan, yang Allah sudah perkenalkan hal-hal tersebut dalam diri manusia semula diciptakan. Maka diterjemahkan dengan apa? Dengan perbuatan dan ucapan yang ma'ruf, artinya yang pantas. Lawannya ma'ruf, mungkar. Arti mungkar, Allah tidak kenalkan. Tidak perkenalkan dalam diri kita bahwa itu merupakan kebaikan. Satu contoh. Anak mulai sejak apapun, baik sudah tamis ataupun belum, tidak mungkin memakan kotorannya sendiri. Kenapa? Karena hal itu adalah hal yang mungkar. Ya, memakan kotoran hal yang mungkar, artinya sesuatu yang tidak diperkenalkan oleh Allah dan bahkan diingkari dalam diri kita bahwa itu merupakan hal yang pantas. Itu namanya mungkar. Yang pantas artinya ma'ruf. Itu gambarnya, ya Siti Isa. Nah, kemudian saking pentingnya qaulun ma'ruf. Kemarin contoh sudah kita berikan ya. Qaulun ma'ruf katanya untuk siapa? Oh, dalam hal berkata kepada pihak keluarga, kerabat, anak yatim, ketika kita membagikan harta bagian dari rezeki harta waris kita. Kemudian ada lagi qaulun ma'ruf itu yang mesti diucapkan kepada apa? Kepada anak-anak yang belum sempurna akalnya, atau pada orang-orang yang lambat kedewasaannya. Maka kita mesti bertutur kata dengan mereka, kata Allah Ta'ala, dengan qaulan ma'rufah. Termasuk perintah Allah untuk antaqulu qaulan ma'rufah, ya, itu kapan? Ketika ada seorang wanita janda yang wafat ditinggal suaminya, lalu kita ada keinginan untuk meminangnya. Maka Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 235 kemarin, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Boleh, tidak dosa, wala junah, tidak dosa, ya, menampilkan satu hal melalui sindiran dan pesan-pesan tersembunyi kepada seorang wanita janda yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu kita ingin meminangnya, melamarnya, ya, maka Allah tidak anggap itu satu hal yang buruk, apalagi dosa. Yang penting kata Allah Ta'ala, jangan engkau berikan janji harapan-harapan terlebih dahulu, apalagi kepastian untuk menikahinya, sudah atur tanggal, jangan. Cukup ucapkan qaulan ma'rufah, ucapan yang pantas untuk didengar oleh seorang janda saja. Nah, saking pentingnya qaulun ma'ruf ini, ucapan yang pantas ini untuk diucapkan, pada ayat 263 dari Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Ya, pada ayat 262, 263, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pesan, ya, untuk orang-orang yang sudah mau melaksanakan perintah Allah untuk berinfak di jalan Allah. Bahkan di ayat 261 Allah Tabaraka wa Ta'ala dari Quran surah Al-Baqarah memberikan sebuah gambaran berisi motivasi tentang fadilah dalam berinfak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tapi ingat kata Allah, orang yang dapat meraih keutamaan dalam berinfak dengan lipat gandanya pahala dan ganjaran, ada sebuah prosedur yang mesti dilakukan. Apa itu? La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang yang selalu berinfak di jalan Allah,
lalu tidak melakukan dua perkara ini. Apa itu? Pertama, al-man, ngungkit-ngungkit budi. Yang kedua, al-adza, mengganggu orang yang menerima dengan ucapan. Nah, bila seorang berinfak di jalan Allah lalu tidak melakukan dua perkara ini, Allah beritahukan lahum ajruhum inda rabbihim. Maka untuknya ganjaran dan upah di sisi Tuhan, disimpan rapi oleh Allah Ta'ala. Berikutnya, wala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut dari mereka. Allah cabut rasa takut dari diri mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka dijamin oleh Allah tidak akan tertimpa kesedihan. Nah, itu gambaran apa? Gambaran dahsyatnya, pentingnya yang namanya qaulun ma'ruf, ucapan yang pantas. Nah, pada ayat ke-263 di sini letak utamaan tentang menjaga ucapan yang pantas itu. Apa kata Allah Ta'ala? Qaulun ma'ruf, ucapan yang pantas untuk diucapkan, wa maghfiratun, serta pemberian maaf, ampunan, itu khairun, lebih baik dari apa? Min sadaqatin yatba'uha adha, dari mengeluarkan sedekah. Padahal Allah gunakan kata sedekah nih. Sedekah ini kan diambil kata-kata as-sidqu, kejujuran. Bukti seorang jujur imannya kepada Allah, bukti seorang jujur cintanya kepada Allah, pasti dia ringan untuk berbagi melalui jalur pintu sedekah, zakat maupun infak ataupun hibah. Intinya berbagi. Namun ingat, sekalipun sedekah itu bagus, terbaik, maha dahsyat balasannya, tapi Allah beritahukan asalkan tidak diiringi oleh adza, mengganggu perasaan si penerima, hati yang orang menerima ini dengan gangguan mulutnya ataupun perbuatannya. Wallahu ghaniyun. Allah beritahukan hal ini. Hal berucap yang pantas lebih baik dari sedekah yang diiringi oleh gangguan, menyakiti. Allah beritahukan bahwa jujur, bahwa Allah maha kaya. Artinya Allah tidak perlu sedekahmu, apalagi sedekah yang diiringi oleh menyakiti orang yang menerimanya. Tapi selain Allah Ta'ala itu ghani, Allah pun berikan sebuah kabar gembira tentang dirinya, bahwa Allah itu Halim, Maha Pengampun, Maha Santun. Siapa itu Halim? Seorang yang berhak, boleh, bisa untuk marah dan membalas kemarahannya, namun tidak membalasnya dengan sikap yang sama, sebaliknya mengampuni dan memaafkan. Itulah santun. Man yastafizzuhu indal ghadab, man yaqdiru an yamsik nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan dirinya saat dia sedang marah dan pantas marah serta boleh dia marah. Nah, itulah Halim. Allah, selain Allah beritahukan bahwa Allah tidak perlu sedekahmu karena Allah maha kaya. Setiap kau berinfak, bersedekah itu kembali untukmu. Dan Allah juga beritahu bahwa Allah itu Halim, maha santun, maha pemberi maaf sekalipun sedang marah dan layak untuk marah. Baik, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan keterangan ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263. Berikutnya kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Ustaz, penjelasannya tentang qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Nauzubillah min dzalik. Apalagi mengungkit-ungkit ya. Nauzubillah. Tapi apakah selfie sambil sedekah itu adalah adza? Kita akan bahas insyaallah setelah jeda berikut ini.
ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Fagir Rizal Kaf di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Tadi kita membahas qaulan ma'rufa. Masya Allah. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan rasa menyakiti atau ungkit-ungkit atau ria dan lain sebagainya. Nah, tadi saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita sedekah sambil selfie bagaimana Ustaz? Apakah itu yasba'uha ada hitungannya Ustaz? Bersedekah namun mempublikasikannya, ya, atau selfie lah. Ya, selfie. Ya, selfie, ya. Seleng pikirannya, ya kan? Selek pikirannya kan. Itu bahagian dari riya. Ya, tergantung nanti tinggal niatnya orang tersebut ya. Ini ibaratnya nih. Karena ada yang publikasi kan niatnya mau ngasih laporan pertanggungjawaban. Bisa. Kayak yang nyumbang. Menyontohin juga. Tergantung niatnya. Artinya itu bagian dari riya an-nas. Nanti di ayat 264 ini Allah memberikan hal tersebut penjelasannya. Nah, kalau adza itu menyakiti orang yang menerimanya. Menyakiti. Antum tahu nggak? Sekarang ente kok udah lulus S3, ketemu mana salamannya nggak mau. Loh, emang apa hubungannya? Saya nggak mau salaman dengan Anda berkata seperti itu. Biar tahu ya, ente biar tahu nih. Dari mulai SD sampai S3, gue tuh yang biayain. Orang tua lu nggak keluar sepeser pun. Nah, ibaratnya gitu. Ya, sayang banget tuh biayain sampai S3 ya. Iya. Nanti Allah terserah seperti itu. Ya coba. Itu namanya adza. Kalau ungkit-ungkit, ungkit-ungkit itu kaitan dengan balas jasa. Itu. Dia tahu, dua orang itu tahu bahwa dia ini berhasil karena bantuan dari kita, misalnya dari saya gitu. Antum kan Masya Allah nih, udah dapat S3, sedang kerja di kantor mana-mana. Iya. Anda minta dong balas budinya, bantuin apa semua. Kalau perlu ngajar Anda balas. Itu namanya ungkit-ungkit. Ya, sekalipun nggak ada ucapan yang menyakitkan, tapi dengan menuntut balas jasa dari si penerima, itu masuk dalam kategori al-man. Itu. Okay. Nah, di sini ada 3 hal yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita orang beriman. Di ayat 264 dari Quran Suratul Baqarah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan sedekah. Apa itu batal? Batal itu beda dengan fasakh ya. Kalau fasakh itu rusak di pertengahan dan selanjutnya. Tapi kalau batal, rusak sejak awal hingga akhir. Itu batal namanya. Ya, izalah min awal asas. Jadi dari mulai SD sampai S3 yang sedekah yang dia keluarkan, biaya yang dia keluarkan membiayai orang untuk sekolah, karena perilaku al-man wal adza tadi semua jadi batal. Bukan hanya pahalanya yang hilang, ganjarannya, buahnya tidak, modalnya hangus semua. Itu maksud dari la tubtilu shadaqatikum. Nah, batalnya sedekah dengan apa? Dengan bil manni wal adza. Al-man wal adza. Mengungkit-ungkit, tuntut balas budi dan menyakiti dengan ucapan dan perbuatan perasaan orang yang menerima infak, zakat ataupun sedekah tadi. Allah. Ada lagi orang yang dihilangkan modal bahkan pahala sedekahnya ada. Siapa mereka? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Persis seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, tujuannya pamer. Ya, di hadapan manusia. Bahkan orang yang melakukan tadi itu al-man wal adza disamakan juga oleh Allah Ta'ala, selain seperti orang yang tadi berinfak karena riya, disamakan oleh Allah Ta'ala dengan orang yang wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
sekalipun dia berbuat kebaikan di dunia. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, amalun soleh, apalagi terkait dengan finansial, dengan sedekah, berbagi, dan lain sebagainya, donation, charity, yang bahasa itu ya. Tapi berangkatnya bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir, obsesinya dunia yang sementara. Itu. Dia bukan mencari Allah. Bukan karena loyalitasnya kepada Allah atau kepada hari akhir. Kan ciri orang beriman selalu hari akhir obsesinya. Tidak mengharapkan sedikit pun balasan di dunia. Pujiankah, ungkapan terima kasih, ataupun acara penerimaan, ya, tanda terima, sekalipun tidak mengharapkan itu. Itu ciri orang beriman. Obsesinya hari akhir. Landasannya loyalitas kepada yang diimani, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ajib kan? Jadi orang yang bersedekah diiringi dengan alman wal adza, orang yang berinfak karena ria'an nas, orang yang berbagi, beramal soleh, landasannya bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Allah beri perumpamaan. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Seperti sebongkah batu yang licin, atau kaca lah kalau kita bilang. Arti safwan itu satu benda keras yang tidak ada porinya. Jadi nggak ada hal yang bisa menempel di situ. Ya. Sekalipun porinya kecil, nggak ada, licin sekali. Ya, safwan itu batu yang licin, laksana kaca yang bening tadi. Alaihi turab, di atas batu keras nan licin itu ada debu. Bisa bertempat nggak? Bisa sementara. Tapi saat fa'asabahu wabilun, terkena air hujan, maka hilang terbawa air hujan. Terkena tiupan angin, hilang terbawa angin. Kenapa? Tidak ada pori. Di batu itu nggak bisa nempel, nggak ada pori-porinya yang bisa bertempat di situ. Si debu tadi. Fatarakahu salda, maka licin kembali, bersih seperti kaca mobil. Artinya sedekahnya nggak berdampak kayak jadinya. Udah, lah modalnya, wala pahalanya, lah buat dia ataupun buat orang lain. Efeknya semua tidak ada, bekasnya tidak ada. Na'udzubillahi. Sekalipun mungkin orang yang nerimanya ya, orang yang nerimanya itu yang tadinya bersyukur sama Allah karena dapat rezeki, begitu diikuti dengan adza tadi, diikuti dengan menyakiti, akhirnya dia rasa syukurnya perlahan-lahan hilang, rasa terhina karena menerima hadiah itu, menerima rezeki itu ya. Betul. Artinya sedekah yang disertai dengan menyakiti bahkan mungkin bisa lebih merusak, Ustaz ya. Oh iya, betul. Jadi ya sudah semua hilang, kebaikannya hilang semua. Kalau bahasa kita, berkahnya nggak ada. Ya Allah, sayang banget. Fatarakahu salda. Cukup itu keterangan? Tidak, rupanya Allah berikan lagi sebuah penjelasan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak dapat nilai apa-apa dari sesuatu yang dia kerjakan tadi. Yang keringatnya sudah keluar untuk berinfak, yang tenaganya, pikiran sudah dikeluarkan untuk bersedekah, alokasi sudah disiapkan, semua hilang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Allah. Dan terakhir yang lebih menyedihkan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kafirin Ya Allah, Allah tidak mau memberikan bimbingan petunjuk pada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi mereka dirombongkan nih, orang yang beriman, yang bersedekah namun mulutnya kotor, mengganggu si penerimanya, mengungkit-ungkitnya atau pamernya. Itu kata Allah Ta'ala digabungkan bersama orang-orang kafir, dan Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu di ayat 265 Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan arahan kepada orang yang beriman tentang apa? Tentang pentingnya berinfak hanya memiliki tujuan yang bagus saja. Allah berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka. Allah ibtigha'a mardatillah. Tujuannya satu, mencari ridha Allah. Itu aja. Jadi harta yang dikeluarkan, dibayar, ya, dibelanjakan, tujuannya hanya ingin membeli keridhaan Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Tujuan yang kedua adalah memperteguh jiwa mereka. Karena manusia ini kan mudah goyah. Manusia mudah goyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Quran surah Al-Ma'arij, memang manusia ini sudah semenjak diciptakan oleh Allah memiliki potensi halak. Apa itu halak? Gangguan kejiwaan. Yang apa bentuknya? Kepanikan, galau, mudah goyah. Itu potensinya. Potensi buruk dalam manusia. Maka di antara hal yang memperteguh jiwa agar tidak mudah galau adalah dengan yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Berinfak di jalan Allah Ta'ala hanya tujuannya mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, perumpamaannya, kalau orang yang berinfak demi mencari keridhaan Allah, memperkokoh kejiwaan mereka, kamatsali jannatin birabwah. Perumpamaannya seperti taman-taman surga atau taman-taman, kebun-kebun yang ada di mana? Di dataran tinggi, birabwah. Ini istimewanya kalau kita ke puncak. Nah, insya Allah ya, Bib. Kita ke puncak ya, Bib. Bedanya apa sih tanaman kalau di atas puncak gunung tuh? Namanya rabwah. Asabaha wabilun. Ketika terkena sekali saja hujan yang lebat, fa'atat ukulaha dhi'fain. Menghasilkan panen, ya, 2 kali. 2 kali lipat. Itu bila terkena hujan lebat, bisa panen hasil dari pohonan itu di kebun itu 2 kali lipatnya. Lalu bagaimana kalau nggak ada hujan? Nih kalau bedanya nih, kalau taman kebun yang ada di dataran tinggi. Fa illam yusibha, kalau sekalipun sekiranya tidak terkena wabil, fa illam yusibha wabilun, ya, fatallun, maka embun cukup menghidupkan dan menghasilkan buah dari dia. Kena hujan lebat, hasilnya 2 kali. Nggak ada hujan, cuma ada embun aja, juga masih menghasilkan keuntungan, masih menghasilkan buah. Itulah gambaran orang yang berinfak bila berangkatnya tujuannya hanya mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwanya. Jadi psikologisnya, mentalnya dikuat, secara psikologis. Kalau orang suka berinfak dengan catatan hanya ibtigha'a mardatillah. Perumpamannya seperti sebuah kebun di atas dataran tinggi, kena hujan lebat, berbuah 2 kali. Nggak ada hujan pun, embun masih bisa menghasilkan pohon tersebut, kebun tersebut menghasilkan buah dan keuntungan, sayuran dan keuntungan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sungguh Allah terhadap apa yang selalu kita kerjakan, Dia maha melihat dan mengetahuinya hingga sedalam-dalamnya. Itulah gambaran apa? Gambaran orang yang menjaga ucapan dan memberikan ampunan pada orang lain lebih baik ketimbang sedekah yang diiringi dengan tidak menjaga ucapan melalui perbuatan adza dan alman. Itu. Insyaallah, Ustaz. Naam. Jazakumullah khair, Ustaz, atas penjelasannya, Ustaz. Nah. Iya, suaranya pelan sekali, Habib. Hari ini kita belajar tentang qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Kerap kali lebih baik bahkan daripada sedekah yang disertai oleh rasa sakit atau disertai dengan kesombongan, disertai dengan pengungkitan. Maka kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan kita akan berdampak bukan hanya pada hidup kita, bisa jadi berdampak pada hidup orang lain. Ya Allah. Nah, dan jangan lupa, jangan juga disalahpahami nih. Ya.
ucapan yang baik dan ampunan lebih utama dari sedekah. Nanti nggak mau sedekah. Nggak mau sedekah. Ya, sedekah dong. Apalagi untuk operasional dakwah. Nah, iya nih. Operasional dakwah radio kita ini. Ya Allah, Maaf ya, iya. AC lagi kotor kayaknya nih, kurang dingin. Disebutin. Minta maaf Ustaz. Insyaallah. Bentar Ya, lagi nih, teman-teman kita ini, ayo bismillah. sama ya pejuang-pejuang Muslim, ayo kita berjuang di sini melalui radio dakwah. Insyaallah. Di sana ada Palestina, Ya. ada Lebanon, ada Yaman menunggu uluran tangan kita. Saudara Semua kita berjuang. Fi sabilillah yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Terakhir Ustaz, insyaallah kalau mau kirim silahkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7222224 kali 30033. Terakhir Ustaz, kemarin ada saudara kita pejuang untuk Palestina dari Aqsa Working Group, presidennya meninggal dunia Ustaz atas kecelakaan Bapak Nur Ikhwan. Ustaz minta doanya Ustaz, tartib Fatihah untuk beliau, insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, Allah terima semua perjuangan beliau untuk Palestina. Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di tempat yang mulia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau dan kita semua bersama baginda Muhammad SAW. Tafadhal Ustaz. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau yang waktu itu turun ke Mafi Marmara, beliau ikut sama Uni. Masya Allah. Berada di kapal itu Ustaz. Masya Allah. Banyak sekali perjuangan insyaallah. Insyaallah Rabbana taqabbal. Amin. Minhu salihal a'mal. Amin insyaallah. Wa ya'fu anhu az-zagh wa zalal. Insyaallah ta'ala. Amin ya Allah insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya marhaba. Makasih Wandi, makasih Mas Algi di meja operator. Makasih karena sudah mendengarkan. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.